Pekan operasi Mansinam digelar, sudah 41 motor kena tilang. Disduk Capil dalam waktu dekat akan membuka rekaman iktp langsung di lapas. Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Sabtu 18 Februari 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Bert Allen Rombiak. Inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, momentum Isra Miraj Nabi Muhammad, Bupati Manokwari Hermus Indo, mengajak umat muslim di Kabupaten Manokwari untuk menjadikan momentum beribadah, meningkatkan keimanan serta saling mengasihi. Ajaran agama Islam merupakan perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Memperingatinya, Bupati Manokwari Sabtu pagi tadi kepada awak media di Manokwari menyampaikan selamat kepada umat Islam yang merayakannya. Melalui perayaan Isra Miraj, Bupati mengajak umat Muslim agar dijadikan sebagai momentum ibadah dan meningkatkan iman dan percaya umat Islam kepada Allah. Tentu harapan kita sama-sama bahwa dalam momentum perayaan Hari Raya Isra Miraj ini kiranya dijadikan sebagai momentum untuk beribadah dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita menyadari bahwa kita ada dalam dunia yang atau bumi yang memang usianya makin tua dan bencana terjadi di mana. Selain sebagai momentum untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta, Bupati juga berharap di momentum Isra Miraj ini dapat dijadikan sebagai wahana silaturahmi dengan saling mengasihi. Kita jadikan momentum ini untuk wahana silaturahim, di mana kita ini satu keluarga, satu bangsa dan satu negara, satu daerah. Jadi untuk kita bisa saling memberi kasih sayang, ya, mewujudkan cinta dan kasih sayang Allah, di mana Allah tidak pernah membedakan, Tuhan tidak pernah membedakan, harus memberikan kasih sayangnya kepada si A, makhluk A. Saudara, dengan adanya isu Bupati Hermus juga berharap agar umat Islam di Kabupaten Manokwari untuk terus berpartisipasi membantu membangun peradaban di Kabupaten Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, Lukas James Mayor, menyebutkan peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad 1444 Hijriah merupakan titik awal perubahan spiritual bagi umat Islam. Demikian disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Saudara, Papua dengan Barat, adanya Luksen isu James perampingan Mayor, OP yang ditemui awak media di ruang kerjanya. Kata Luksen, melalui peristiwa Isra Miraj turunlah perintah ibadah sholat wajib 5 waktu bagi umat Islam. Lanjut disampaikannya, Isra Miraj juga harus dimaknai sebagai perjalanan yang menguatkan jiwa rohani melalui tumbuh sikapnya moral berbudi terhadap sesama manusia, serta kedekatan rohani kepada Tuhan dalam melaksanakan ibadahnya. Para pendengar dan umat muslim dimanapun berada. Pada hari ini umat Islam tengah memperingati Hari Isra Miraj, di mana momentum Isra Miraj merupakan titik perubahan spiritual bagi umat Islam. Melalui peristiwa Isra Miraj ini, turun perintah ibadah sholat wajib 5 waktu bagi seluruh umat muslim. Tetapi lebih dari itu, perjalanan Isra Miraj dapat kita maknai sebagai perjalanan yang semakin menguatkan jiwa rohani melalui tumbuhnya sikap moral berbudi terhadap sesama manusia serta kedekatan rohani kepada Tuhan dalam melaksanakan ibadahnya. Luksen James Mayer juga menyebutkan peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad 1444 Hijriah mengandung dimensi iman dan takwa, imtak maupun iptek, yang diharapkan dapat mengilhami seluruh umat dan meningkatkan kualitas keimanan. Para pendengar dan umat muslim dimanapun berada, melalui momentum spiritual Isra Miraj ini diharapkan umat muslim memaknai bahwa kualitas itu lebih penting
daripada kuantitas. Dalam hadis Nabi Muhammad bersabda bahwa umat beriman yang kuat itu lebih baik daripada umat beriman yang lemah. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Adanya isu perampingan OPD di pemerintah Provinsi Papua Barat, Kepala Biro Organisasi berharap dapat melihat dampak dari perampingan yang akan terjadi di lingkungan kerja. Setelah dimekarkan Provinsi Papua Barat Daya, maka jumlah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Papua Barat sebanyak 7 kabupaten, yaitu Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Kaimana, dan Fakfak. Dengan semakin kecilnya ruang kerja pemerintah Provinsi Papua Barat, namun jumlah pegawai yang ada di Papua Barat masih tetap 5.000 lebih pegawai. Terkait dengan isu yang beredar saat ini akan dilaksanakan perampingan organisasi perangkat daerah yang ada di Provinsi Papua Barat, hal tersebut akan berdampak pada pegawai dan juga fasilitas pendukung yang ada. Kepala Biro Organisasi Setda Papua Barat Supriyatna Jalimun saat ditemui mengatakan, dengan semakin kecil luas wilayah pelayanan pemerintah Provinsi Papua Barat, maka perampingan OPD dinilai tidak menjadi masalah. Namun perlu dikaji, karena dampak dari perampingan OPD kepada ASN akan ada banyak pegawai yang tidak tercover dalam jabatan, sehingga berdampak pada pegawai yang non-job dan juga gedung kantor yang sudah dibangun akan dikemanakan. Ya kalau masalah perampingan ya artinya kalau melihat dari luas wilayah apa segala, kalau mau dilakukan perampingan juga bisa, tidak masalah. Tapi kan perlu kajian. Artinya dari 13 kabupaten kota sekarang jadi 7 itu, kita harus inventarisasi tugas-tugasnya itu yang menyangkut keterlibatan kabupaten itu di mana. Kalau memang sudah sangat sedikit ya dirampingkan. Nah itu kan perlu dievaluasi lagi. Selain luas wilayah, kemudian layanan ke kabupaten kota itu kalau berkurang, pasti harus dirampingkan juga. Hal lain yang ditambahkan terkait dengan klasifikasi jabatan atau analisa jabatan. Saat ini setiap pegawai diharuskan memiliki nama jabatan, tidak ada lagi staf, sehingga setiap OPD pegawai harus bekerja sesuai jabatan yang diberikan. Ketika ada perampingan, maka pegawai akan menumpuk di suatu dinas, yang berakibat ada yang dapat jabatan dan ada yang tidak. Kalau situ kita butuh 2, saja situ ada 5, dia harus digeser ke yang lain. Dengan sekarang kan istilahnya tidak ada lagi namanya staf. Yang ada kan ada pelaksana kegiatan. Jadi harus jelas nama jabatan. Makanya nanti coba dicek di nama jabatan itu tidak ada lagi staf yang pakai staf. Apa jabatan yang disebut staf. Makanya semua ASN itu jabatannya jelas. Tidak boleh ada staf. Diharapkan pula untuk melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah harus melalui proses dan tahapan, sehingga keuntungan dan dampak dari perubahan tersebut juga dapat dicarikan solusi, agar pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Papua Barat siap mendukung pelaksanaan Pesta Demokrasi Pemilihan Umum Serentak 2024 mendatang dengan menyiapkan dana hibah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023. Dana hibah yang dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan Pesta Demokrasi oleh pemerintah Provinsi Papua Barat dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Papua Barat hingga saat ini masih menunggu pembagian dokumen penggunaan anggaran kepada organisasi perangkat daerah. Pelaksana tugas Kepala Badan Kesbangpol Papua Barat Edison Ompe mengaku anggaran tahapan pemilu sejak 2023 hingga 2024 mendatang sudah dianggarkan, namun besaran nominal anggaran belum ia ketahui karena DPA belum diserahkan. Namun anggaran akan diserahkan sesuai dengan yang diajukan dari KPU dan juga Bawaslu. Pemilu memang kita sudah anggarkan untuk KPU ya. Ya nilainya saya belum lihat pasti ya, yang penting pasti ada. Ya kalau menyangkut nilai nanti saya lihat dulu ya, tapi ada lah. Melkias Werinusa, asisten 2 Setda Papua Barat saat diwawancarai mengatakan untuk penyerahan DPA akan diserahkan dalam waktu dekat, tinggal ditandatangani dan diserahkan. Saat ini tinggal menunggu penjabat Gubernur Papua Barat dan diharapkan dalam waktu dekat kemungkinan Senin tanggal 20 Februari 2023 penyerahan DPA dapat diserahkan. Itu
sudah dalam waktu dekat ya, sudah tinggal tanda tangan dan tinggal diserahkan. Kami menunggu sebab penyerahan DP itu harus kan gubernur. Bapak Gubernur saja baru kembali. Kami berharap kemudian dalam waktu dekat kalau balap sudah ditempat sudah bisa melakukan penyerahan. Untuk mendukung tahapan pemilu, anggaran KPU dan Bawaslu sudah masuk dalam tahapan pemilu. Namun soal anggaran akan disesuaikan dengan yang diajukan. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, masalah pengosongan lahan bersertifikat Bandara Rendani, Kejaksaan Negeri Manokwari telah melakukan rekonsiliasi secara hukum sehingga lahan dapat dikosongkan guna pembangunan bandara. Lahan bersertifikat Bandara Rendani yang sampai saat ini masih dihuni masyarakat dan juga pegawai pensiunan bandara menjadi kendala pihak UPBU Bandara dalam pengembangan bandara khususnya pada pelebaran sisi darat dan juga pembangunan terminal penumpang, Garbarata, serta Jalan Ali Tarase. Menyikapi hal tersebut secara hukum, Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari menyampaikan, proses rekonsiliasi telah dilakukan sehingga pengosongan tanah berdasarkan hukum yang berlaku. Pengosongan tanah yang bersertifikat dan sudah diberikan atau sudah diberikan konsinyasi yang kita akan lakukan semenjak atau berdasarkan hukum analisa adalah sudah bisa dilakukan karena memang konsinyasi ini kan tidak tergantung kepada apakah tanah itu bermasalah atau tidak, karena nanti akan kembali kepada yang berhak, cuma waktunya saja. Rekonsiliasi yang telah dilakukan Kejaksaan Negeri bertujuan untuk mempercepat penyelesaian ganti rugi sesuai dengan penerimaan sertifikat tanah. Apabila lahan yang tidak bersertifikat bandara dan masih dalam proses sengketa, maka proses ganti rugi akan dilakukan setelah putusan pengadilan. Di atas tanah yang sudah dititipkan konsinyasi, mungkin nanti Ibu Ketua mungkin bisa mana-mana yang ada yang diagunkan ke pengadilan sebagai jaminan hutan, ada yang memang bersengketa biasa antar keluarga, jadi belum sepakat mungkin keluarga, walaupun misalkan ada yang belum ambil dan memang beberapa belum diambil ya sudah dipanggil ya karena masih ada sengketa, tetapi tidak menghalangi untuk dikosongkan karena nanti pada akhirnya jatuhnya kepada yang berhak. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sepekan operasi keselamatan Mansinam tahun 2023 berlangsung di Manokwari. Satlantas Polresta Manokwari telah mengeluarkan tilang sebanyak 41 kepada pengendara roda 2 maupun roda 4. Satuan Lalu Lintas Polresta Manokwari menggelar operasi keselamatan lalu lintas Mansinam 2023 yang berlangsung sejak tanggal 7 hingga 20 Februari 2023. Baru sepekan berjalan sudah ada sebanyak 41 pelanggar yang kena tilang dan ratusan mendapat teguran. Kasat Lantas itu Suban Ohoimas menyebutkan selama operasi berjalan belum ada korban jiwa sampai dengan meninggal dunia. Ada beberapa kejadian kecelakaan namun terjadi penurunan dalam hal jumlah. Dan diharapkan sampai dengan selesainya operasi keselamatan Mansinam 2023 tidak ada korban jiwa. Operasi keselamatan Mansinam 2023 yang telah berlangsung kurang lebih 1 pekan lebih, sampai dengan hari ini kurang lebih kita telah mengeluarkan tilang berjumlah 41 tilang yang kita berikan kepada masyarakat. Namun alhamdulillah selama operasi ini belum ada korban jiwa sampai meninggal dunia. Ada beberapa kejadian kecelakaan namun terjadi penurunan dalam hal jumlah, dan mudah-mudahan kita sama-sama menjaga sampai dengan akhir daripada operasi keselamatan ini tidak ada korban jiwa khususnya meninggal. Jujur kata Suban, yang masih mendominasi pelanggaran yaitu masih banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan helm saat berkendara dan juga penggunaan knalpot racing. Menurutnya 2 pelanggaran ini masih bisa menjadi faktor penyebab kecelakaan di Manokwari. Pelanggaran sekali lagi jujur yang masih mendominasi adalah pelanggaran penggunaan helm. Ini khusus untuk pengendara-pengendara sepeda motor yang masih lupa dan lalai menggunakan helm. Dan sekali lagi kami berikan penindakan ini karena terjadi pengulangan terhadap pelanggaran yang sama. Kemudian yang kedua, penggunaan knalpot racing atau knalpot bong yang kami mendapatkan komplain daripada masyarakat bahwa ruang-ruang publik kami yang kami manfaatkan seperti IG, FB, kemudian bahkan dengan pelayanan secara langsung melalui website, masyarakat menyampaikan bahwa terganggu dengan suara-suara knalpot bising yang ditimbulkan oleh kendaraan ini, sehingga kami mengambil tindakan tegas secara terukur.
Pihaknya berharap dengan adanya operasi keselamatan Mansinam bisa meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas, sehingga angka kecelakaan lalu lintas dan tingkat fatalitas korban kecelakaan bisa berkurang. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Kader Partai Golkar Papua Barat Daya telah menyatakan sikap untuk mendukung musyawarah daerah pertama Partai Golkar Provinsi Papua Barat Daya, meski sebelumnya ada penolakan musda dari sejumlah kader Partai Golkar. DPD Partai Golkar Papua Barat Daya akan menggelar musyawarah daerah pertama Musda Partai Golkar Papua Barat Daya yang akan digelar pada tanggal 20 hingga 21 Februari mendatang. Sebelumnya, agenda Musda Partai Golkar pertama Papua Barat Daya mendapat penolakan dari sejumlah kader beberapa minggu lalu. Namun Musda Golkar akan tetap dilaksanakan. Salah satu kader senior Partai Golkar, John Fati, mengatakan pelaksanaan Musda Golkar pertama tidak bisa dihalangi karena Musda tersebut agenda nasional dan merupakan kebijakan politik partai yang harus dilaksanakan. Namun John menghimbau kepada kader untuk tetap mendukung perjalanan politik dari Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat Lambert Jitmau. Hingga hari ini semua masyarakat bisa merasakan manfaat politik hadirnya daerah otonomi baru Papua Barat Daya. Bahwa kita tidak bisa menghalangi pelaksanaan Musda karena ini terkait dengan agenda nasional dan ini kebijakan politik partai yang harus dilaksanakan. Bahwa kelompok kita ini, kita gulin daun, kita tidak perlu ada konfrontasi. Jadi pada prinsipnya bahwa perjalanan politik yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh seorang Lambert sampai hari ini kita merasakan manfaat dari politik itu. Manfaatnya apa? Dengan hadirnya Papua Barat Daya di Kota Sorong ini. Itu perjuangan politik yang luar biasa yang harus kita hargai dan harus kita apresiasi kepada seorang Lambert. Sementara itu, Lambert Jitmau, kandidat Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat Daya, mengatakan Partai Golkar sebagai partai fraksi terbesar di Papua Barat di daerah tingkat 2 memiliki 8 kursi yang patut dilihat oleh DPP yang siap memenangkan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2024. Menyangkut persiapan Musda, segala-galanya kami sudah siapkan, tinggal hari H. Kemudian panitia sudah dibentuk, mereka sudah bekerja maksimal. Hanya tinggal poles-poles apa ini butuhkan untuk diselesaikan dan sampai kepada hari H. Yang paling utama kami persiapkan untuk menjemput orang tua kami, sekjen kami dengan tim yang kelak akan tiba di hari Selasa tanggal 21 itu. Kami harus berbuat yang terbaik, meyakinkan DPP bahwa kami siap di provinsi terbaru ini. Untuk meyakinkan pusat, kami menangkan, yang tadi saya sampaikan, menangkan Pilpres, menangkan Pileg di tahun 2024. Musda pertama Partai Golkar Papua Barat Daya akan dilaksanakan pada tanggal 20 hingga 21 Februari yang akan dihadiri oleh petinggi DPP Partai Golkar. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, terkait banyaknya warga binaan lapas yang tidak memiliki kartu identitas, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua Barat akan melaksanakan program perekaman EKTP secara langsung dengan mendatangi lapas di Papua Barat. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat, Dr. Ria Kome. Ia menyampaikan bahwa memasuki tahun 2023, program prioritas yang harus segera dilaksanakan yaitu melakukan perekaman EKTP bagi seluruh masyarakat di Papua Barat. Hal ini dilaksanakan agar dapat mencatat seluruh warga negara dan juga akan dilaksanakan pesta demokrasi pada tahun 2024 mendatang. Disampaikan pula program jemput bola yakni pelayanan perekaman langsung di lapangan akan dikoordinasi dengan Kemenkumham terkait perizinan perekaman IKTP di wilayah. Beberapa kabupaten telah rutin melakukan perekaman IKTP di lapas seperti Kabupaten Manokwari, sementara daerah lainnya akan segera dilakukan. Ditambahkannya, proses perekaman IKTP di lapas akan dilakukan karena sangat efektif. Petugas datang dan target perekaman semuanya telah berkumpul di lapas, sehingga sangat mudah dilakukan. Diharapkan Kementerian Hukum dan HAM dapat memberikan data warga binaan lapasnya. Terima kasih. Kami Dukcapil dengan merespon
masukan dari Kementerian Hukum dan HAM itu akan sangat membantu kami karena cakupan perekaman EKTP di Provinsi Papua Barat maupun Papua Barat ya dan Papua Barat Daya sebenarnya masih kurang dari target yang ditentukan. Jadi target provinsi itu 80%, target nasional 99,3% untuk tahun 2022. Diakui selama pelayanan lapangan perekaman IKTP masih difokuskan kepada daerah yang cakupan perekaman sangat rendah di Papua Barat seperti di Kabupaten Pegunungan Arfak, Teluk Wondama, dan Manokwari Selatan. Program perekaman IKTP ditargetkan mencapai 86% dan segala upaya dilakukan untuk mencapai angka 99,4%. Kebijakan nasional, kami melakukan kegiatan di luar gedung, jemput bola. Saya pikir itu kita kembalikan ke kabupaten kota juga dengan kemampuan mereka. Apakah mereka juga tentu akan menyambut itu dengan baik dan mereka akan melakukan jemput bola dan akan ke lapas. Saya pikir kalau kegiatan mereka ke lapas itu lebih efektif karena itu timnya yang datang dan masyarakat di lapas itu kan semua sudah terkumpul. Warga binaan dalam? Iya, sudah. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, musyawarah besar 2 forum komunikasi bikers di Manokwari dinilai Bupati Manokwari sebagai wadah yang mendukung Pemda dalam pembangunan daerah. Forum komunikasi bikers Manokwari yang hadir sejak tahun 2011 lalu dinilai Bupati Manokwari sebagai komunitas yang sangat konsisten, aktif berpartisipasi dalam pembangunan di Kabupaten Manokwari. Hal ini disampaikan Bupati Manokwari Hermus Indo pada pembukaan musyawarah besar kedua Forum Komunikasi Bikers Manokwari Sabtu pagi tadi. Komunitas bikers yang menjadi bagian tak terpisahkan dari seluruh komunitas yang ada di Manokwari dan juga seluruh warga masyarakat Manokwari bisa menyelenggarakan sebuah kegiatan yang sangat bermartabat dan semua ini tentu tujuannya adalah baik. Tujuannya tidak lain adalah kita ingin membangun Manokwari ini bersama-sama. Kita ingin memajukan Manokwari ini bersama-sama. Sekecil apapun kontribusi kita. Karena kalau kontribusi kita dari berbagai elemen masyarakat bisa diakumulasikan menjadi satu, maka itu bisa menghasilkan sebuah perubahan yang besar. Karena sesuai moto pemerintah daerah yakni Manokwari untuk semua dan semua untuk Manokwari. Sebab berpartisipasi pembangunan menjadi tanggung jawab bersama. Yang paling penting di sini partisipasi pembangunan harus menjadi milik seluruh masyarakat. Jadi apapun organisasi kita, apapun suku kita, apapun agama kita boleh berbeda dalam segala macam hal, tetapi kita semua ada di sini dan kita semua bertanggung jawab untuk membangun Manokwari bersama-sama. Bupati mengakui jika pemerintah daerah sangat terbantu dengan hadirnya berbagai komunitas di kabupaten yang dapat menggolongkan kebutuhan hadirnya komunitas tersebut, sehingga sistem pembinaan komunitas pun semakin membaik. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pada Papua Barat hari ini, edisi Sabtu 18 Februari 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Bert Alen Rubiak, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.